pagi teman-teman. Di video kali ini kita akan melakukan registrasi mata kuliah. Kebetulan aku mengambil program pendidikan non-SIPAS. Jadi kalau kita mengambil program non-SIPAS ini, kita bisa melakukan registrasi mata kuliah kita sendiri. Nah, buat teman-teman nih yang masih bingung gimana sih caranya, tonton terus video ini ya. Kita buka sia.ud.ac.id, tunggu loading. Nah, keluar tampilan seperti ini. Lalu kita login. Terus kita masukkan email dan password dan captcha. Lanjut, kita klik masuk sesuai dengan pendidikan yang kita ambil. Oke, terus muncul tampilan seperti ini. Kita klik registrasi, pilih registrasi mata kuliah, registrasi MTK non-SIPAS. Oke, loading, tunggu sebentar. Nah, kita klik cari, lalu akan muncul detail data pribadi mahasiswa. Nah, ini data pribadi kita. Lanjut, kita scroll ke bawah. Di sini ada keterangan, bisa kita baca. Ini terkait SUO, registrasi TAP, PKP, kode masukan, kemudian menambah dan menghapus mata kuliah. Ya. Lanjut, di sini ada kode tempat ujian. Nah, kita klik daftar tempat ujian. Nah, kita cari daerah tempat kita tinggal. Ya, ini bisa di copy kodenya. Nah, kita bisa input di sini, atau kita bisa ketik provinsi sesuai dengan lokasi tempat kita akan mengikuti ujian. Oke, kita klik. Nah, setelah muncul kodenya, kita bisa melanjutkan mengisi kode mata kuliah. Ini referensinya berdasarkan katalog UT ya, teman-teman. Kita lihat katalog UT. Ini katalog UT. Sebelum kita meregistrasikan mata kuliah, teman-teman hendaknya sudah memastikan bahwa mata kuliah yang akan diregistrasikan ini waktu ujiannya tidak bentrok ya. Kita copy kodenya, terus kita input di sini. Nah, muncul, kita klik. Otomatis akan terisi nama mata kuliah, SKS, waktu ujian, status, ujian online, bahan ajar. Ya, lanjut kita isi kembali. Kita lihat lagi katalog UT-nya. Ingat kodenya ya. Terus kita ketik di kode MTK di sini, kita input. Dicari sesuai dengan mata kuliah yang akan kita registrasikan. Kita klik. Ya, gampang banget ya teman-teman. Kita lanjut registrasi mata kuliah berikutnya. Pastikan kode dan nama mata kuliahnya sama dengan di katalog sesuai dengan yang akan kita registrasikan. Oke, klik. Kita isi terus seperti ini ya. Ingat, dalam pengisian ini jumlah SKS yang boleh kita ambil maksimal sebanyak 24 SKS. Ya, sesuai dengan pendidikan dan masukan yang kita ambil. Nah, di sini teman-teman bisa lihat waktu ujian di sini ada yang bentrok ya. Jadi kita hanya bisa input salah satu dari mata kuliah ini. Jangan sampai kita meregistrasikan mata kuliah dengan waktu ujian yang bentrok.
Namun, jika memang tidak ada pilihan lain dan teman-teman ingin cepat menyelesaikan studi, 2 mata kuliah yang bentrok ini kita tetap bisa meregistrasikan. Dan untuk ujian, kita bisa mengikuti ujian online atau SUO yang disediakan oleh UT. Oke, kita teruskan input mata kuliahnya ya. Ini mata kuliah praktek ya. Jadi tidak ada ujiannya. Kita registrasikan. Ingat kodenya, lalu kita input di sini PKOP 4304. Ya. Pastikan mata kuliahnya sama. Nah, coba teman-teman lihat di sini ujiannya tidak tersedia karena ini mata kuliah praktek. Oke, kita lanjutkan. Masih 17 SKS. Kita lanjut. Lihat katalog. Nah, di sini coba teman-teman perhatikan ada mata kuliah yang jam ujiannya bentrok. Nih, satu-satu. Jadi kita nggak bisa isi. Kita lanjut ke mata kuliah berikutnya ya. Ini 3 SKS, udah input 17 SKS, artinya sudah 20 SKS ya. Kita input PKOP 4314. Oke, jadi kita bisa menginput sisa 3 SKS lagi ya. Jadi 23 SKS. Kita input mata kuliah ini. Nah, sekarang SKS kita sudah bertambah menjadi 23 SKS ya teman-teman. Kita lihat ini jumlah biaya SPP yang harus kita bayarkan ya teman-teman. Nah, di sini kita lihat registrasi tuton ya. Bisa kita checklist registrasi tuton. Ini di checklist semua ya. Untuk registrasi sekarang teman-teman, setiap kita meregistrasikan mata kuliah maka kita wajib membeli bahan ajar ya. Setiap kita meregistrasikan maka otomatis kita harus membeli bahan ajar tersebut. Jadi tidak terpisah lagi seperti sebelumnya. Sudah kita isi semua ya teman-teman. Kita pastikan data yang kita isi sudah benar. Ini daftar mata kuliah. Jadi kita bisa lihat di sini juga ya teman-teman. Selain di katalog ya, kemudian kita lihat di sini juga ada tombol untuk menambah mata kuliah dan kemudian ini tombol untuk menghapus mata kuliah jika kita tidak jadi meregistrasikannya. Oke, kita cek betul data yang kita isi benar-benar. Kita pastikan sebelum kita mengisi data berikutnya. Ini alamat pengiriman. Jadi ini diisi sesuai dengan domisili kita tinggal ya teman-teman. Karena pengiriman bahan ajar akan dikirim berdasarkan data yang kita input di sini. Jadi jangan sampai salah ya, karena nanti bisa nyasar pengiriman bahan ajarnya. Nah, kan kita sendiri yang repot, gak bisa belajar. Oke, kita isi provinsi, kelurahan, kecamatan, alamat pengiriman. Ya, kita isi alamat yang lengkap. Ini hanya bisa diisi dengan huruf dan angka, titik dan koma ya. Jadi kita nggak bisa mengisinya dengan menggunakan garis miring. Nah, setelah alamatnya kita isi dengan lengkap, kita lanjut isi kolom nomor HP ya. Ini nomor HP yang bisa dihubungi karena nanti ekspedisinya akan menghubungi kita. Kita scroll ke bawah ya. Kemudian teman-teman di sini bisa lihat ini adalah total harga buku bahan ajar yang sudah kita pesan tadi ya, sebanyak ini. Maka inilah jumlah yang harus kita bayar beserta ongkirnya tertera di sini ya.
Kode posnya kita input, kemudian kita centang. Saya telah membaca dan menyetujui seluruh isian form. Oke, udah kita pastikan semuanya. Lanjut kita klik simpan. Sebelum kita okekan, kita baca dulu ya pemberitahuannya di sini. Kita baca. Kemudian apakah yakin? Kalau sudah yakin, baru kita klik OK. Nah, akan muncul data tagihan otomatis seperti ini ya teman-teman. Ini artinya registrasi kita berhasil dan kita bisa cetak billingnya. Kita bisa print. Ini billing yang harus kita bayarkan. Nah, di sini sudah lengkap semuanya. Data pribadi, mata kuliah, waktu ujian, total SKS, total SPP yang harus dibayar, dan batas akhir pembayaran. Nah, semua udah dirincikan di sini. Nah, teman-teman, ini jika registrasi mata kuliah kita berhasil, otomatis akan keluar billing seperti ini. Nah, di sini tertulis berapa SPP yang harus kita bayar. Selanjutnya, kita bisa transfer melalui Bank Mitra UCRE seperti BRI, BTN, Mandiri, dan BNI. Kemudian di Alfa Group kita juga bisa melakukan pembayaran seperti Alfamidi, Alfa Express, Lawson, dan juga Tokopedia. Ini billing ini baru akan dianggap sah ketika kita telah melakukan pembayaran. Oke teman-teman, terima kasih.